Halo Bapak Ibu UMKM, jumpa lagi dengan saya PBH Paskalis Budi Hartono. Ya, video kali ini video yang konkret sekali. Anda bisa memulai usaha kue kekinian dari rumah. Ya, jadi Anda nanti silakan tonton sampai habis. Selesainya Anda akan bisa praktek mulai usaha kue dari rumah. Ya, dan kami akan bimbing Anda mulai dari bahan, lalu proses buat kuenya, lalu kemasannya seperti apa ya, lalu alat atau mesin kemasnya seperti apa. Semuanya nanti akan tergambarkan ya, dan Anda bisa tetap berinteraksi dengan kami, dengan saya, untuk bisa juga ada bisa konsultasi mengenai akses marketingnya, baik secara online maupun titip-titip toko di mana sih yang bisanya Pak Budi ya, khususnya area Denpasar dan sekitarnya Bapak Ibu ya. Lalu juga akses modal dari koperasi ya, akses Anda bisa menjadi anggota koperasi ya. Lalu dan Anda itu akan masuk ke dalam suatu komunitas kami yang kita selalu bisa diskusi mengenai inovasi produk. Ya, kita tahu di dunia kue itu kan selalu ada inovasinya, selalu ada trennya ya, jadi nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu ya, itu saja. Saya silakan selamat menonton mulai usaha kue kekinian dari rumah. Dream big, start small. Selanjutnya kita akan bersama Bapak Putu untuk soal kemasan. Halo, selamat siang semua Bapak Ibu. Semoga berada dalam keadaan baik dan sehat sekeluarga. Pak Budi, ini saya bisa langsung atau Pak Budi mau ada yang disampaikan dulu? Siap, langsung Pak Putu, suara Pak Putu jelas, tampilan gantengnya Pak Putu juga terlihat jelas Pak. Oke, saya terima kasih Pak. Ya, jadi Terima hanya kasih, Bapak Pak. yang Baik. Izinkan saya share untuk materi presentasi kami. Nah, jadi mungkin tadi bersama Pak Paul dan Chef Wisnu, Bapak Ibu sekalian sudah diberikan satu gambaran untuk pemilihan tepung adonan. Nah, jadi sekarang kami akan melengkapi dengan referensi untuk packaging-packagingnya. Barangkali Bapak Ibu sudah sempat oret-oret tadi mau kreasi apa di menu kulinernya. Kami akan lengkapi dengan referensi tambahan dari food packagingnya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan company profile kami. Ya, perusahaan kami bernama PT Altindo Mulia. Kami berkantor pusat di Jakarta. Lebih kurang kami sudah beroperasi di bidang food packaging sejak tahun 1986. Jadi sekitar 34 tahun kami mendedikasikan diri di segmentasi food packaging. Saat ini kami sudah hadir di beberapa kota besar di Indonesia. Denpasar yang pertama, kemudian Jakarta kantor pusat kami, kemudian Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Nah, di usia kami yang beranjak dewasa ini, kami selalu aktif kolaborasi dengan mitra-mitra usaha kami, baik dari mitra retailer atau mitra end user, di mana tujuan kolaborasi itu sendiri adalah untuk menemukan format packaging yang terbaik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah skema pelayanan kami. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya di mana sih bisa menemukan produk-produk kami. Jadi kami punya beberapa partner retailer, produk-produk kami tersebar di supermarket, kemudian ada di toko-toko perabotan, toko bahan kue, terus kemudian lokal-lokal supplier. Nah, dalam hal ini mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, seandainya setelah saya paparkan ada beberapa packaging yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian gunakan, bisa mungkin nanti menghubungi Pak Budi. Jadi Pak Budi akan setelah acara akan saya serahkan e-katalog.
oleh Pak Budi mungkin nanti akan di-share ke Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah ragam produk-produk kami. Jadi produk-produk kami kategorinya cukup lengkap. Mulai dari yang dipergunakan di kitchen, fresh area, terus kemudian yang dipergunakan di bakery, yang dipergunakan di toko oleh-oleh, yang dipergunakan di restoran. Nah, ini ragam-ragam packagingnya, khususnya yang untuk kue kami punya cupcake yang warnanya cantik-cantik, coraknya unik-unik, bisa disesuaikan nanti dengan segmentasi market Bapak Ibu sekalian. Contoh bikin kue yang digemari oleh anak-anak, pilihkan nanti corak-corak yang cerah, yang ada gambar bonekanya. Baik, slide selanjutnya. Ini adalah ragam rangkuman ya, rangkuman food packaging terbaru kami. Jadi di sini lebih banyak menitik beratkan kepada inovasi-inovasi terbaru, baik dari sisi materialnya, kemudian pasca pemakaiannya. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu, ini mungkin sekedar sebagai referensi tambahan. Saat ini kami ada punya satu food packaging, kita biasanya sebut sebagai bagas food container. Ini bahannya dari serat tebu. Seperti kita ketahui bersama-sama, biasa tebu setelah diperas, diambil sarinya untuk menjadi gula, ampasnya biasanya dibuang. Ya mungkin dipakai pupuk, atau bisa jadi paling banter dipakai pahan ternak, atau mungkin dijadikan bahan bakar. Nah, atas penemuan teknologi terbaru ini, kami ada satu kerjasama beberapa partner di luar negeri. Ini diolah menjadi kertas. Nah, artinya apa? Kertas yang diproduksi tidak menggunduli hutan. Jadi sudah menggunakan bahan yang tidak terpakai. Kemudian ada juga satu produk terbaru kami, ini adalah paper bag atau kantong kertas. Nah, mungkin yang lalu Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa dengan produk kantong kertas, banyak ditemui. Tapi kali ini perbedaannya adalah kami mendevelop kantong kertas yang bahan dasarnya itu terbuat dari bahan daur ulang. Dan juga dapat dipakai berulang-ulang, dan yang lebih baiknya lagi, ini bisa mengangkut beban sampai dengan 7 kg. Nah, ini waktu sesi trial, kapan hari kami sempat gantung sampai 3 hari ya dengan beban konstan, itu sama sekali tidak ada yang robek. Nah, ini merupakan packaging terbaru. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan memaparkan ada dua pendekatan atau sudut pandang biasanya untuk menyikapi arti dari packaging makanan itu sendiri. Yang pertama, mungkin pendekatan ini banyak digunakan dalam kurun waktu 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Packaging sebisa mungkin harus hemat, cari yang paling sederhana, karena fungsinya hanya untuk membungkus dan menempatkan saja. Ya, kemudian ditambah lagi dengan confident kita, makanan kita sudah enak kok, jadi saya pikir pelanggan pasti tetap akan cari. Nah, mungkin ini bisa jadi berlaku untuk 10-15 tahun yang lalu masih oke. Tapi semakin ke belakang, semakin ketatnya kompetisi, ada beberapa pertimbangan yang akhirnya membuat peran packaging itu mulai bergeser. Ya, kita coba lihat sudut pandang yang kedua. Packaging kita anggap sebagai investasi pendukung. Nah, biasanya kalau kita berangkat dari sudut pandang atau pola pikir ini, yang pertama kita ingin pastikan adalah packaging itu harus aman. Jangan sampai nanti ada udara masuk, khususnya di musim pandemik gini ya Bapak Ibu, kita ingin benar-benar memastikan makanan yang ada di dalamnya itu aman. Terus kemudian yang kedua, di tengah kompetisi atau persaingan yang ketat di bidang kuliner, kita pasti ingin memastikan packaging kita juga tampilannya menarik. Kalau bisa didekor dengan stiker atau sablon yang warna-warnanya cerah. Apalagi kalau Bapak Ibu seandainya nanti memutuskan untuk promosi online. Jadi supaya Instagramable, difoto, dipajang di Instagram, Facebook, juga mencuri perhatian.
Atau Bapak Ibu nanti mungkin masuk ke supermarket, titip jual di bakery, titip jual di kopi, itu pasti akan lebih mencuri perhatian. Nah, akan tetapi meskipun ini pendekatan yang positif kami anggap, lebih dianggap sebagai investasi pendukung, Bapak Ibu juga perlu nantinya memperhatikan cost rasionya. Dalam artian jangan sampai juga packaging ini terlalu membebani. Nah, nanti di slide selanjutnya kami ada sedikit gambaran supaya Bapak Ibu sekalian juga ada referensi baru. Baik, saya akan geser ke slide selanjutnya. Nah, ini masih kaitannya dengan pembahasan kita yang pertama tadi. Kita punya dua tampilan di masing-masing kategori produk. Kita mulai dari yang cemilan. Di sebelah kiri ini bungkus cemilannya pakai plastik kiloan atau kantong plastik biasa. Biasanya ini ujungnya diikat atau mungkin ditambahkan isolasi. Secara tampilan kita lihat kurang begitu menarik. Jadi dia kelihatan plastiknya agak kusut, terus kurang bisa memproteksi kue yang ada di dalamnya. Nah, kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan ini sudah mulai menggunakan packaging yang lebih layak. Jadi dia bisa ditempatkan dalam posisi yang berdiri, packagingnya juga dia tebal, terus ada klipnya di bagian atas, bisa ditambahkan seal lagi untuk ekstra proteksi, itu akan membuat tampilannya menarik, menjamin cita rasa makanan Bapak Ibu juga tetap terjaga. Jadi originalnya enak, sampai tangan konsumen juga enak. Nah, itu. Lalu Ya, kemudian, Pak Putu, ya. maaf, boleh dibantu slideshow supaya tampilannya lebih besar, Pak? Oh, saya lihat banyak ibu-ibu sampai ndangak-ndangak gini ya lihatnya ya. sorry. Menarik sekali, tapi ya. Kurang besar ya, Pak ya? Ya, kalau slideshow akan lebih besar. Sebentar, Pak. Di kanan bawah itu, Pak. Ya. Nah, Oke. Sudah ya, Bapak Ibu? Ini. Ya. Lebih jelas ya, Ibu-Ibu ya. Sorry. Baik, yang selanjutnya adalah di bakery, Bapak Ibu. Ini di sebelah kiri ada roti manis, ada roti tawar. Nah, yang satu di sebelah kiri ini menggunakan packaging konvensional lah kita bilang ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan kantong plastik biasa, mungkin ujungnya di seal atau di press begitu saja. Yang roti tawar juga sama. Nah, bandingkan kalau Bapak Ibu seandainya jual roti manis secara online atau jual Korean garlic bread, dimasukkan ke sini, sampai ke rumah, di tangan konsumen itu, konsumen bisa masukkan langsung ke dalam microwave. Jadi cita rasa kuenya lebih sedap, tampilannya juga lebih elegan. Dan yang paling penting Bapak Ibu jangan takut, harganya juga ini sangat terjangkau sekali. Lebih kurang harga packaging yang tadi pertama, yang ini, sekitar Rp380 saja. Ini juga sama, di bawah Rp400 yang paper bag warna coklat ini. Jadi saya pikir kalau Bapak Ibu jualan satu kantong snacknya atau satu biji rotinya sekitar 5.000 sampai dengan 6.000, investasinya masih di bawah 10% kok Bapak Ibu. Baik, saya beranjak ke slide berikutnya. Nah, kemudian ini ada cake. Ya, di sebelah kiri ada cupcake atau cake cases yang menggunakan cake cases regular. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan cake cases regular ini. Dia secara food safety aman untuk makanan. Akan tetapi kita coba telisik dari awal persiapannya. Kalau Bapak Ibu pakai cake cases ini, biasanya Bapak membutuhkan tray support. Jadi dia ada tray-tray penyangga, taruh cake casesnya, baru kemudian tuang adonannya, baru dia masuk ke dalam oven. Kemudian pada saat dia sudah matang, ini biasanya kalau cake-nya Bapak Ibu ada butternya banyak atau sedikit berminyak, tampilannya biasanya nanti menjadi kurang cantik. Jadi ada bercak-bercak noda butternya, terus dipegang oleh konsumen itu juga terasa kurang nyaman, tangannya agak basah-basah. Bandingkan dengan yang di sebelahnya, ini saya ada berikan dua contoh. Satu aluminium tray, satu lagi adalah cake cases yang di bagian dalamnya ada laminasi anti lengket sama anti rembesnya.
Jadi mulai dari awal persiapan, Bapak Ibu cukup tinggal tuang saja adonannya, kemudian masukkan ke dalam oven, begitu matang langsung dipajang, cantik juga. Apalagi kalau photoshootnya ini ditayangkan di Facebook dan Instagram, jauh lebih menjual Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ini ada satu contoh untuk kuliner umum. Katakan nanti Bapak Ibu ada yang jago bikin olahan nasi kuning. Nah di sebelah kiri ini mungkin Bapak Ibu udah nggak asing lagi dengan mika nasi kuning yang sering kita jumpai. Ini secara visibility nggak ada masalah, secara tampilan juga cukup bagus. Yang menjadi masalah adalah locking sistemnya. Locking sistemnya biasanya kita kasih stapler atau kita kasih isolasi pinggirannya. Kalau isolasinya ada kebuka atau staplernya ada kebuka, cenderung akan ada kontaminasi udara dari luar. Apalagi di masa pandemik begini, cukup beresiko. Kemudian pada saat kita ambil, biasanya kita pegang dia udah agak meleot-meleot. Nah, nanti telurnya bisa salto ke sebelah, atau sambalnya bisa nempel ke atas. Nah, biasanya itu yang cenderung terjadi. Belum lagi nanti pada saat proses delivery. Pada saat proses delivery agak disusun-susun gitu, staplesnya lepas, isolasinya lepas, sangat beresiko. Nah, ini di sebelahnya ada namanya PP Thin Wall Box atau PP Thin Wall Container. Secara locking system, dia locking sistemnya mandiri. Jadi kita tinggal krep, itu udah kekunci, dia sangat kokoh, disusun sampai 5 tumpukan lebih pun masih aman. Sampai rumah, konsumennya mau panesin dalam microwave, bisa langsung dipanesin. Ya, bisa langsung dipanesin, nasi kuningnya disantap dengan lebih sedap. Ya, terus dikirim, proses pengiriman juga lebih aman. Ya, lebih kurang itu. Nah, di sini saya ada satu ilustrasi kecil-kecilan kita bikinin, Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi sempat kita ulas yang paling awal di perbandingan. Katakanlah kantong plastik yang sebelah kiri ini harganya Rp150. Terus kemudian yang sebelah kanan harganya Rp380. Kita bandingkan kalau cost antar packaging pasti. Ya, pasti ini 100% lebih mahal, 100% lebih bahkan. Tapi kalau kita coba lihat secara realita, nah mungkin dengan tampilan yang sedemikian rupa, kira-kira kalau kita jual harga snacknya atau cemilannya di kisaran Rp6.000, dipajang di supermarket kelihatannya masih laku ya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada yang keberatan lah dengan tampilan sedemikian rapi, terus kemudian kelihatan bersih, dijual 6.000, kelihatan masih ngangkat Bapak Ibu. Nah ini coba kita bedah sedikit Bapak Ibu. Jadi packagingnya harganya Rp380. Katakan modal kuenya, isian dalamnya seharga Rp2.500. Modal distribusinya Rp500. Dari mana dapat angka 500? Katakan nih, Bapak Ibu dropping ke Tiara Dewata, 10.000, sekali bawanya 20 kantong. Ya kan dapat angka Rp500 per bijinya. Lalu kemudian modal tenaga kerja, mau bagi-bagi rezeki sama tetangga atau sama saudara untuk bantu tuangin, 1 kali tuangin sama 1 kali seal, dikasih Rp250, kelihatannya sih nggak keberatan, karena ini relatif mudah untuk tuangin, untuk seal. Terus kemudian katakan sekali gencet pres-presan, listriknya argonya muter Rp250, atau yang lain-lain lah. Total modal kita hanya di 3.630. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu jual langsung, direct ke pembeli, mungkin jual via Instagram, jual via Facebook, Bapak Ibu marginnya gede loh Bapak Ibu, dapatnya 65,3%. Nah ini nggak main-main marginnya Bapak Ibu. Harganya juga dengan harga jual 6.000 sangat-sangat beli. Atau mungkin supaya lebih cepat, udah deh, untungnya agak tipisan dikit nggak apa-apa. Yang penting titik distribusinya banyak. Titip jual Bapak Ibu di minimarket, mungkin ada minimarket dekat rumah yang rame, titip jual di coffee shop, titip jual di bakery-bakery, ya. Katakan kita kasih harga ke mereka 5.000, kita masih dapat 37,7%. Dan si pemilik tempat dapat 20%. Nah, pemilik tempat biasanya mau dikasih 20%. Dia happy, kita happy.
Ya, jadi mungkin ngelihat angka ini mudah-mudahan Bapak Ibu segera pingin cepat-cepat memulai usahanya. Karena setahu kami memang margin di kuliner ini cukup baik Bapak Ibu. Ya, tapi ini cuma sebagai satu gambaran kecil saja. Baik Bapak Ibu, slide ini sudah selesai. Yang selanjutnya saya akan berbagi kesempatan dengan rekan saya Bapak Eko. Mungkin nanti Pak Eko akan menunjukkan beberapa fisik dari packaging-packaging yang tadi saya paparkan. Supaya Bapak Ibu juga punya referensi secara langsung bagaimana sih fisik produknya. Ya, silakan Pak Eko. Ya, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Sore Pak Eko, saya spotlight sebentar. Halo, Pak Budi, Bapak Ibu Ya. semuanya, selamat sore. Terima kasih dapat kesempatan. Saya meneruskan sedikit dari penjabaran dari Pak Budi tadi. Terus saya menemukan secara fisik produk pilihan dari kami. Nah, ini contoh salah satu yang sempat disebutkan di slide kedua mengenai produk cupcake ya. Jadi perbedaannya adalah sangat signifikan di fisik. Di sini produk cupcake kami papernya adalah paper pilihan, yaitu paper yang food grade, jadi yang aman untuk makanan. Dan kita juga sudah mempertimbangkan nanti saat diaplikasikan dengan kue atau cakes tersebut saat pemasaran. Khususnya di sini kita sudah dibekali dengan laminasi, jadi kelihatan sedikit ada tampilan gelap sedikit ya, tapi ini adalah laminasi yang food safe atau aman untuk makanan. Dari sinilah nanti minyak atau butter yang kelebihan tadi akan tetap terjaga di dalam cupcake tersebut dan tidak merubah keindahan secara tampilan. Dan saat kita sentuh atau kita sajikan ke tamu atau ke pelanggan dan pembeli kita, jadi mereka tetap merasa nyaman. Tidak ada basah atau tidak ada minyak yang mengotori cupcake kita, packagingnya. Nah, ini salah satu contoh, dan ini ada varian lain. Sebenarnya variannya banyak sekali, tapi ini sudah cukup mewakili bagaimana gambaran material dari sisi keamanan. Nah, terus ini yang mungkin yang di muffin yang paling umum ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering membeli atau mungkin sudah ada yang sudah pernah mencoba. Jadi perbedaannya adalah dari segi material. Dan biasanya cupcake dari kami atau yang sudah dibekali dengan material yang mumpuni, warnanya juga akan lebih bervariatif. Tidak hanya putih, tidak hanya hitam, dan warnanya ini juga food safe ya. Jadi banyak sekali motifnya. Jadi menambah kreativitas kita atau sesuai dengan rencana atau konsep menu cake yang mau dibuat. Nah, selanjutnya tadi sempat disebutkan makanan favorit kita semua, nasi kuning. Nah, kita masuk ke material yang food safe ya, food safe, food grade. Jadi pertama aman untuk menyimpan makanan, microwavable. Jadi tidak perlu seperti yang dikatakan Pak Putri tadi, tidak perlu kita menambah isolatif, stapler, dan kedap udara. Sangat kedap udara. Pasti Bapak Ibu semua sudah sering melihat tampilan produk ini, baik di toko perabotan, di toko kemasan bahan kue, di toko-toko plastik. Nah, hanya memang masih beberapa mempunyai persepsi bahwa barang ini mahal, barang ini sekali pakai, dan kurang masuk untuk dijadikan kemasan pilihan khususnya untuk di bisnis. Padahal harganya sekarang ini sangat terjangkau dan mengikuti beberapa hitungan sederhana dari Pak Putu tadi, ini juga bisa sangat-sangat diaplikasikan, sangat-sangat ekonomis. Walaupun bahannya sudah food grade, bahannya PP, thin wall, bisa microwavable. Nah, ini contohnya saat produk itu kita take away atau kita bungkus, mungkin sekarang lebih banyak ke GoFood ya, atau mungkin kita COD, tumpukan 10-20 pun saya yakin
tidak akan penyok. Sedangkan kita bandingkan dengan mika yang kita bilang ya tipis ya, tampilannya bening tapi tipis. Tapi mungkin teman-teman Bapak Ibu semua sudah pernah mencoba, saat mereka ditumbuk 2 atau 3 pun paling bawah pasti tidak akan sekokoh semula kondisinya dan pasti akan merusak di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya informasikan produk ini food grade, food safe, dan harganya terjangkau. Harganya sangat terjangkau dan kuat. Oke. Nah, satu lagi, tadi sempat disebutkan kami mempunyai inovasi paper bag yang kuat. Inilah yang kami sebutkan adalah recycle paper. Jadi recycle paper sudah dikonsep sedemikian rupa, dan ini kami sebut paper bag mix loader. Jadi bukan hanya sekedar paper bag, pertama bahannya recycle, bisa dipakai berulang, kita sebutkan reusable, dan sudah pasti compostable. Jika mungkin terpaksa sudah kita pakai berulang dan rusak, dan mungkin kita tidak sempat kumpulkan dengan rapi, ini sudah pasti compostable karena bahannya recycle paper. Ataupun nanti kita juga ada, mungkin akan dibahas di next session, kita ada produk collect waste produk ya Pak ya. Ya jadi tidak akan ada yang terbuang. Kita masih ada nilainya. Sekedar info, mumpung waktu masih cukup ya. Ini paper bag kami yang mempunyai kapasitas 4 kilo. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memakai secara pribadi atau nanti kolaborasikan dengan bisnisnya, khususnya di kuliner. Ini produknya kami sebut petite bag. Jadi ini mewakili beberapa dari packaging kami yang mempunyai kualitas spesial. Ini salah satu paper bag kami. Jadi mungkin cupcake kami nggak sekuat ini ya, tapi khusus untuk packaging besar, takeaway, kami mempunyai paper bag beberapa ukuran, salah satu ini yang kapasitasnya 4 kilo, Bapak-Bapak. Jadi nanti ada yang sampai masih yang 7 kilo. Oke, ini sekilas info, bisa mencoba langsung ke beberapa yang toko-toko partner shop kami yang sudah menjual nanti, atau langsung discuss dengan kami langsung. Nah, kalau untuk baking, saya juga kenalin, mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan yang namanya baking paper atau parchment baking paper, yaitu kertas yang bersilikon. Kalau teman-teman yang sudah biasa mungkin sudah kenal pastry, bakery, kue, sudah terbiasa dengan apa yang dinamakan baking paper tadi. Jadi kertas ini mempunyai kemampuan tahan panas, anti lengket, melindungi kue yang kita buat tidak rusak bentuknya, dan melindungi pen kita, loyang yang untuk nge-bake beberapa cake kita agar tetap bersih. Dan ini jagonya pasti tim Puratos sudah sangat-sangat familiar dengan baking paper ini karena sesuai dengan produknya, yaitu nge-bake. Oke, kami ada 2 warna, putih dan coklat. Nah, mungkin terakhir sebagai gambaran tambahan, untuk menjaga cita rasa makanan kita atau beberapa cemilan yang akan Bapak Ibu buat mungkin ke depan. Nah, di sini perbedaannya dengan plastik yang konvensional atau plastik yang sangat umum. Jadi tadi sempat diberikan info ke Pak Putu, antara plastik biasa yang cukup diikat itu mungkin sudah cukup untuk dijual, tapi tidak cukup untuk menjamin bagaimana makanan itu nanti di tengah perjalanan, bagaimana rasa makanan itu sampai di tangan pelanggan, mungkin ada semut bisa masuk atau debu ya, dan tampilan sudah pasti dijamin mudah kusut jika packagingnya bahannya tipis, penempatannya juga kurang diperhatikan. Nah di sini pasti Bapak Ibu juga sudah sering melihat beberapa di tempat-tempat oleh-oleh di Bali khususnya, atau di tempat-tempat oleh-oleh yang lain. Ini sangat-sangat bisa diaplikasikan ke segala makanan khususnya yang kering ya. Jadi untuk kacang, cemilan itu selain menambah penampilan bisa pasti tambah menggoda saat dipasang di rak-rak pajangan ya. Selain itu di dalamnya bisa kita lihat Bapak-bapak ada lapisan aluminium foil, dan ini bahannya dilapisi kertas.
jika kita menyediakan ada yang mempunyai window seperti ini sebagai visualisasi ya, dan kita bisa tempelkan logo kita di sini. Di atas sudah pasti dilengkapi dengan kemudahan, yaitu ziplock. Saat kita mau menyimpan makanan untuk beberapa hari, makanan akan tetap terjaga dengan aman. Dan seperti ini tampilannya kurang lebih jika kita persembahkan untuk ke pelanggan-pelanggan kita, sudah pasti mereka happy. Dan membantu bisnis-bisnis Bapak Ibu semua untuk tetap selalu eksis dan bersaing. Nah, ini salah satu untuk cemilan. Kami juga ada nanti, misalkan ada Bapak Ibu yang menjalankan bisnis kopi ya. Jadi kopi sudah kita ketahui semua, sangat populer, khususnya di Bali, dan disukai banyak kaula muda, baik yang muda sampai yang dewasa. Nah, ini kita perkenalkan flat bottom zip lock plus kita ada lubang valve-nya, yaitu lubang udara satu arah. Jadi bisa untuk mengetahui aroma kopi atau untuk membuang udara di dalam sendiri, mengeluarkan karbon. Kalau setahu kami untuk kopi biasanya mengeluarkan udara. Oke, itu sekilas dari saya, dari kami. Jadi ada beberapa packaging lagi yang mungkin bisa mungkin Bapak Ibu semua untuk kunjungi website kami nanti. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Putu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas paparannya secara lebih detail. Saya mohon izin untuk lanjut lagi, Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak Putu. Sudah kelihatan presentasi saya, Pak? Kelihatan jelas Pak Putu. Baik. Nah, ini akhirnya adalah kita sampai kepada kesimpulan akhir tentang dua pendekatan yang tadi saya jelaskan. Yang pendekatan pertama, sudut pandang kita bahwa packaging itu sebagai biaya tambahan, dampaknya terhadap tampilan produk kita bagaimana, kita udah saksikan tadi. Akhirnya, apa yang terjadi? Tentunya yang pertama kita memiliki keterbatasan titik distribusi. Kadangkala kita mau titip jual di supermarket, titip jual coffee shop, biasanya mereka itu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Tampilan packaging sebisa mungkin karena mereka juga sangat menjaga showcase mereka, sebisa mungkin nanti mereka mintanya yang bagus. Katakan pun diterima sama supermarketnya atau sama minimarketnya. Bapak Ibu dijajar dengan kondisi packaging yang di sebelah-sebelahnya lebih atraktif, lebih menarik. Potensi untuk mendapatkan atensi itu menjadi lebih kecil. Jadi di sebelahnya ada packaging yang mungkin kita gunakan pakai plastik kiloan atau plastik yang sangat sederhana. Sebelahnya ada packaging yang dia tampilannya menarik, tampilannya cantik. Jadi orang akan lebih ketarik kepada packagingnya yang lebih menarik. Kemudian yang kedua, kadangkala konsumen itu ragu melihat packaging, meskipun makanan di dalamnya enak, tapi begitu dia melihat packaging kita tampilannya agak kusut, agak kotor, itu kadangkala mereka mengurangi kans untuk terjadinya penjualan terhadap produk kita. Kemudian yang selanjutnya tentunya itu akan sangat berpengaruh kepada brand image kita. Jadi kalau kami sebutkan sebetulnya packaging ini adalah bagaimana cara kita merespek diri kita, produk kita, dan juga bagaimana cara kita merespek pelanggan kita. Jadi kita menampilkan yang terbaik, itulah respek tertinggi kita kepada pelanggan kita. Nah, mungkin lebih kurang seperti itu. Selanjutnya adalah usia simpan dan kualitas produk. Otomatis jadi berpengaruh. Jadi mungkin kalau yang seharusnya kita target bisa disimpan 1 minggu, karena packagingnya setelah dipindah-pindah, ada yang sobek, ada yang bocor, isi dalamnya melempem. Begitu mungkin konsumen mengkonsumsi dengan kualitas yang tidak prima, lagi-lagi brand image kita yang dipertaruhkan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita hasilnya, kalau kita menganggap packaging ini adalah si pendukung, kondisinya pasti kebalikannya. Jadi atensi yang lebih optimal begitu dipajang di rak display, atau mungkin pada saat kita
foto, kita bikin photoshoot, di-upload ke Instagram, di-upload ke Facebook, itu atraksi orang untuk datang ke account kita menjadi lebih tinggi, kelihatan cantik sekali fotonya. Kemudian apresiasi atau peningkatan brand image kita cukup signifikan, usia simpannya lebih maksimal, dan yang paling penting, jangan biarkan produk Bapak Ibu mengalami penurunan kualitas. Dari awalnya lesat, gurih, sampai akhir di tangan konsumen harus kita pastikan lesat dan gurih. Jangan biarkan penurunan kualitas terjadi gara-gara kita terlalu press biaya packaging. Baik, kami ke halaman selanjutnya. Nah, ini beberapa pertimbangan general biasanya sebelum memutuskan memilih packaging, jadi jenis, segmentasinya, terus kemudian harga jualnya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sempat kami bikinkan ilustrasi kecil-kecilan, ilustrasi ringan. Biasa kalau setahu kami beberapa usaha kuliner itu paling ideal angka investasinya di packaging di kisaran 10 sampai dengan 15%. Ada juga beberapa produk premium berani sampai investasi 30%. Nah, ini saya kasih satu cerita waktu saya tugas di Jakarta. Ada satu brand besar untuk produk ice cake. Ice cake-nya dijual seharga 120.000. Dia order packaging desain khusus ke kita. Jadi harga packaging itu kalau saya tidak salah 35.000. Jadi sampai sedemikian rupa dia berusaha untuk merespek produknya, untuk merespek brandnya, untuk memproteksi makanan yang ada di dalamnya, benar-benar concern. Nah, kemudian yang ketiga adalah lokasi dan waktu pengiriman. Nah, mungkin Bapak Ibu titip jual di supermarket, bakery-bakery, ada packaging yang dia bisa digantung, ada packaging yang posisi penempatannya bisa diberdirikan karena keterbatasan tempat. Nah, itu silahkan Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Lalu kemudian lokasi pengiriman, katakan banyak dikirim ke luar kota, katakan ke Jawa, Sumatera, pulau-pulau lain, pastikan pada saat delivery, Bapak Ibu juga menyiapkan master dus-nya yang kokoh, supaya juga nanti tidak ketindih-tindih. Nah, lebih kurang itu sedikit tips bagi Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting, coba Bapak Ibu cari tahu tentang keamanan dari food packaging itu sendiri. Nah, kadangkala food packaging, kalau dia ada zat yang kurang layak kontak dengan makanan, bisa menyebabkan makanan itu berbau. Kadang dia bau lemnya timbul, atau bau pemutih packagingnya timbul, itu juga otomatis akan merusak rasa daripada makanan kita. Nah, kemudian ada dampak lain yang mungkin ditimbulkan oleh lingkungan. Minimal packaging kita dapat didaur ulang ya Bapak Ibu. Kalau rata-rata saya lihat di sini packaging yang terbuat dari bahan plastik sebetulnya bisa didaur ulang. Nah, mungkin nanti saya akan kasih paparan sedikit bagaimana tipsnya di slide selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada cerita dari pelaku-pelaku kuliner, usaha kuliner dan industri lokal Bali yang menggunakan produk-produk kami. Nah, yang di sudut kiri atas ini namanya bakery-nya kalau saya tidak salah Cinnamon di Canggu. Mungkin Bapak Ibu yang sering promosi di Instagram atau sering buka Instagram nanti bisa ketik Cinnamon. Ini akan muncul dia menggunakan cake cases, kita sebutnya seri PET bulat. Dia jualannya kue kayu manis. Terus kemudian di sebelahnya ada kalau tidak salah nama usahanya Bibi Ban. Nah, Bibi Ban ini jualan, dia pakai seri box kami yang namanya Brown Craft Window Box. Dia branding dengan sangat cantik, dengan sangat menarik. Modal brandingnya juga sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada printer di rumah yang full color, siapkan kertas HVS, siapkan desain, ujung-ujungnya nanti dikasih double tip. Jadi bentang lebarnya itu silahkan Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Tinggal di print, dipotong kecil-kecil, dibikin gelangan begitu, ujung-ujung kasih double tip, dapat hasil yang cantik seperti ini. Ya, jadi gampang. Kalau untuk packaging di branding itu tidak susah sebetulnya. Banyak alternatifnya. Ini namanya teknik sleeve. Terus di sebelahnya ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang punya putra-putri yang usianya usia remaja mungkin kenal. Ini Panina Dessert. Jadi dia jualannya itu ice cream. Awal-awal dia datang ke kami itu lebih kurang sekitar 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Sebagai gambar.
Sebagai gambaran, harga packagingnya untuk size yang segitu lebih kurang harganya 12 oz ya. Size 12 oz harganya sekitar Rp3.500. Anggaplah dia plus stiker lagi mungkin Rp500. Jadi packaging saja dia investasi Rp4.000. Harga es krimnya sekitar Rp25.000 kalau saya tidak salah. Jadi sudah berapa ya? 15%-an ya lebih kurang ya dia investasi di packaging. Tapi buahnya yang dia dapat, nah ini kebetulan Panina ini beli dari salah satu supplier lokal kami, jadi kami dropping ke supplier lokal packagingnya, Paninanya beli sama supplier lokal kami. Kalau kami tanya konsumsi packaging untuk Panina ini lebih kurang sekitar 20.000 cup dalam 1 bulan. Buahnya dia petik di belakang Bapak Ibu. Jadi dia memang investasi besar, dia promosi kencang lewat online, kualitas produknya terjaga, banyak orang yang trust-nya tertanam sama dia. Akhirnya dia memang secara volume meningkat dengan cukup signifikan. Nah, jadi inilah mungkin lebih kurang gambaran bagaimana kita berinvestasi di packaging, itu tidak ada ruginya. Kemudian yang selanjutnya di sebelah kanannya ada produk dari Chow Coklat. Ini sebelah kirinya ada kopi Banyu Atis. Kopi Banyu Atis juga pakai tempelan stiker kok Bapak Ibu. Cuman di setting ngepas dengan bidangnya, terus ditambahin warna gold segala macam, jadi tampil cantik. Kalau sebelahnya ini namanya kalau tidak salah Hungry Peto ya. Dia jualannya nasi isi daging, terus sebelahnya lagi dia garam organik, sebelahnya lagi salah satu supermarket. Yang di ujung kanan bawah ini murni dia jualan online aja. Kalau nggak salah namanya Jessie Cake. Jualan online aja, tanpa ada gerai secara fisik. Nah, akhirnya dengan tampilan packaging yang menarik, cukup dengan berjualan online. Kayaknya juga saya lihat cukup banyak. Jadi dia dapat pesanan dari kantoran, dapat pesanan dari dinas. Nah, itu dia peran penting dari sebuah packaging. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini lebih kurang adalah sama, mereka ada pasang branding, cara brandingnya juga sederhana. Rata-rata kalau kita lihat di sini cukup pakai stiker. Stiker juga gampang kok Bapak Ibu bikin, cukup pergi ke salah satu printing yang terkemuka di sini, bikin ukuran A3, Bapak Ibu taruh desainnya di sana, kemudian ditempelkan di packagingnya masing-masing. Ya, kita bisa lihat hasilnya juga tidak kalah dengan printing di pabrik. Kreasi Bapak Ibu juga tidak kalah memikat. Baik Bapak Ibu, saya ke slide selanjutnya. Nah, mungkin ini ada sedikit sharing bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau Bapak Ibu sudah tadi sama Pak Paul diberikan referensi untuk bahan baku, resep, packaging mungkin dari kami sudah ada yang kebayang mau dipakai yang mana. Ayo buru-buru mulai Bapak Ibu usahanya, karena untuk memulai usaha kuliner itu tidak susah. Ya, memulai usaha kuliner itu promosinya sekarang relatif gampang. Jadi Bapak Ibu cukup buka akun, mungkin nanti bisa minta tolong sama putra-putrinya, atau Bapak Ibu memang sudah punya, tinggal rajin-rajin posting, dan pastikan punya foto-foto yang menarik. Nah, ini posting via media sosial ini, perusahaan-perusahaan besar pun melakukannya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu memuat konten-konten yang atraktif. Nah, terus kemudian yang kedua, pemerintah juga lagi gencar-gencarnya nih, dorong untuk UMKM maju terus. Jadi semakin semangat kita untuk maju. Kemudian yang ketiga ini sharing bagi Bapak Ibu. Saat ini pemegang kendali ekonomi kelihatannya udah mulai perlahan-lahan bergeser. Jadi dari kaum baby boomers mulai bergeser kepada kaum milenial. Nah, biasanya mereka suka jajan Bapak Ibu. Nah, ini peluang bagi Bapak Ibu untuk bikin kreasi-kreasi menu baru. Nah, selain itu juga biasanya mereka cenderung lebih berani mengeluarkan uangnya untuk beli cemilan atau berbelanja. Nah, cuman memang satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dari kaum milenial ini, biasanya mereka cukup kritis. Ya, jadi mohon nanti Bapak Ibu perhatikan pajangan produknya atau produknya, terus kualitas makanannya. Karena kalau mereka puas
sekali mereka konsumsi puas dengan makanan Bapak Ibu, dalam hitungan 1-2 menit produk Bapak Ibu udah bisa nongol di Facebook di London, di New York. Itu kalau mereka akan dorong teman-temannya untuk ikut beli produk Bapak Ibu. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan, demikian juga sebaliknya. Kalau mereka kurang begitu puas, saran saya kalau mereka komplain, kita ladenin mereka dengan lebih ekstra hati-hati. Jadi kita berikan penjelasan yang rasional, segala macam, biasanya mereka bisa memahami. Jangan dicuekin, prinsipnya mereka nggak mau dicuekin. Kalau mereka dicuekin, biasanya mereka seret kemana-mana. Nah, kemudian yang kelima, kolaborasi small ecosystem banyak yang mengalahkan raksasa-raksasa besar. Nah, tadi contoh, salah satu brand Panina Dessert. Panina Dessert itu kita tahu baru benar-benar mulai gencar 1,5 sampai dengan 2 tahun yang lalu. Mereka start awal, terus kemudian kolaborasi sama lokal supplier kami. Jadi sama-sama pemain lokal nih, pemain lokalan berkolaborasi, satunya sediain packaging, satunya bikin menu makanan, kan bareng-bareng goal. Sampai satu ketika akhirnya seperti yang kondisi belakangan ini, meskipun kondisi pandemik, setahu kami mereka penjualannya bisa puluhan ribu ya dalam 1 bulan. Itu satu angka yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita compare penjualannya pemain lokal tadi dengan perusahaan raksasa es krim yang mungkin datang dari Eropa dari mana, belum tentu penjualannya raksasa es krim itu lebih tinggi daripada si pemain lokal. Artinya apa? Kesempatan bagi pemain baru itu juga sangat lebar Bapak Ibu. Yang penting syaratnya Bapak Ibu selalu berkenan untuk menjaga inovasi-inovasi. Jadi jangan lupa kembangin varian menu, jangan lupa mungkin bikin promo-promo khusus, itu saja. Nah, kemudian ini saya kasih paparan sedikit perihal haruskah kita menghindari packaging plastik. Bapak Ibu mohon izin sebentar, ini laptop saya ngedrop, kok bisa dibantu? Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat menarik. Ya. Sebentar, Pak Budi, saya ngecas dulu ya Pak Budi. Ya, silakan Pak. Oke, sorry. Ya, sudah. Baik, saya lanjut. Haruskah kita menghindari plastik? Ya, mungkin campaign dari pemerintah sekitar 1 tahun yang lalu tentang pembatasan penggunaan plastik, Bapak Ibu sudah banyak dengar, khususnya yang berdomisili di Kota Denpasar. Jadi dimulai dari kantong belanjanya, kemudian merantak kepada packaging makanannya, juga dibatasi penggunaan plastik. Akhirnya di sana banyak pelaku UKM itu kebingungan. Kok saya dilarang pakai plastik, sedangkan peran plastik itu juga masih cukup signifikan, khususnya dalam menjaga higienitas. Nah, mungkin saya tidak bilang apa yang dilakukan pemerintah itu salah, tapi mungkin kita perlu satu kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemerintah, supaya pemerintah tahu kondisi real yang dihadapi pelaku UMKM dan usaha kuliner lainnya. Nah, saya punya satu gambaran begini Bapak Ibu. Ini grafik yang saya tampilkan di depan atau picture yang saya tampilkan di depan ini adalah preferensi atau panduan secara internasional untuk pengelolaan sampah. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Denpasar itu, kelihatannya kita digiring menuju ke arah yang nomor 4 ini, Bapak Ibu. Supaya packaging itu pada saat dibuang, dia bisa melebur secara alami. Ya, jadi dia tidak ada cemaran sampah yang tersisa mengotori lingkungan. Kita kelihatannya kan banyak didorong pakai bahan paper. Nah, kalau didorong banyak pakai bahan paper, kita didorong ke arah sini. Nah, tapi pada faktanya Bapak Ibu, meskipun kita menggunakan yang tadi saya bilang dari bahan serat tebu, artinya kita apa? Kita tidak membiasakan diri untuk berdisiplin dalam mengelola sampah kita. Sebetulnya kita kalau bandingkan grade antara compostable dengan recyclable, secara internasional mengakui recyclable ini jauh lebih membantu. Karena apa? Kita dididik untuk memiliki budaya memisah-misahkan atau memilah sampah kita. Jadi misalnya Bapak Ibu habis jualan snack yang bahan dasarnya dia dari plastik packagingnya, kumpulin aja sampahnya Bapak Ibu. Plastik ditumpuk dengan plastik, kemudian diikat, datang pemulung, kasih tahu pemulungnya, Pak,
ini bahannya dari plastik. Saya pernah survei langsung, jadi saya minta tim survei ke beberapa pemulung kota Denpasar, sampah itu laku semua Bapak Ibu, dari bahan kertas laku, bahan aluminium laku, bahan plastik laku, dan yang paling baiknya lagi, pemulungnya juga jadi peluang rezeki. Contoh Bapak Ibu, sampah plastiknya dibeli sama pemulung Rp300. Pemulungnya jual kepada distributor sampah mungkin Rp1.000. Artinya terjadi perputaran ekonomi. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu habis jual makanan sudah dapat keuntungan secara ekonomi, jual lagi sampahnya dapat bonus keuntungan ekonomi, si pemulung dapat keuntungan ekonomi, pabrik pengolah bahan daur ulangnya dapat keuntungan ekonomi, dan sumber daya alam baru juga menjadi terselamatkan. Ya lebih kurang gambarannya begitu. Bapak Ibu jangan takut sama plastik, asalkan kita melatih diri untuk berdisiplin di dalam memilah-milah sampah kita. Ya berarti bukan berarti saya nanti bilang apa yang disampaikan pemerintah itu nggak benar, bukan begitu. Jadi mungkin perlu kita satu kondisi khusus untuk berdialog dengan pembuat kebijakan, supaya juga mungkin nanti menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Baik, saya ke slide selanjutnya. Nah ini antara tren dan kebutuhan. Jadi mungkin yang agak susah itu tentang packaging adalah di area fresh industry. Contoh kayak di supermarket, saya ada satu gambaran salah satu pelanggan kita di area Ubud. Itu kebetulan supermarket itu punya pelanggan kebanyakan ekspat. Ekspat biasanya cukup dalam tanda kutip agak alergi dengan plastik. Jadi semua packaging sayur-sayurannya, buah-buahannya yang dari plastik dikomplain. Akhirnya supermarket itu secara terpaksa mengikuti anjuran pelanggannya bungkus pakai daun pisang. Ya bungkus pakai daun pisang, bungkus pakai apa. Yang terjadi apa? Akhirnya supermarket itu waste-nya atau buang-buang bahannya itu banyak sekali. Karena dengan proteksi yang tidak rapat atau tutupnya tidak bisa memproteksi udara dingin, jadi kering. Ya, sayurnya jadi kering, buah-buahannya jadi kering. Yang rugi, ujung-ujungnya pelanggan yang beli juga rugi. Nah, jadi kita perlu memang menyeimbangkan antara permintaan konsumen, tren, dan kebutuhan kita. Khususnya di masa pandemik seperti ini, kita jangan takut deh. Yang penting kita tahu prinsipnya satu, packaging itu aman untuk konsumen kita, terus kemudian yang kedua bisa didaur ulang, udah cukup Bapak Ibu, udah cukup. Gitu. Baik, itu saja dari kami Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk lebih detail saya akan sharing e-katalog ke Bapak Budi. Jadi di akhir acara saya akan sharing, Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan e-katalognya, silakan melalui Bapak Budi. Mungkin nanti Bapak Budi akan blast ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Budi. Siap, terima kasih luar biasa Pak Putu ya, teman-teman semuanya. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja ke Pak Hendra. Bapak Ibu semuanya ya, penting juga kita tahu alat-alatnya ya. Silakan Pak Hendra. Ya, selamat sore moderator Pak Budi, selamat sore para perwakilan dari koperasi dan juga para prinsipal, dan yang paling luar biasa, selamat sore untuk para pelaku UMKM atau calon UMKM. Masih semangat sore ini? Silakan diminum tuh kopinya masing-masing. Ya, saya tidak lama ya. Nah, kami adalah dari distributor mesin packing atau mesin pengemasan dengan nama SMTech, di mana partner kami atau pusat kami ada di Jawa Timur, ya. Dan produk-produk mesin kami ini berkualitas,
ada garansi, ada servisnya, dan ada after jualnya. Ya. Produk ini adalah produk dari Cina, di mana kita tahu produk Cina adalah harganya terjangkau, dan yang kedua adalah bandel, ya, kuat. Nah, di beberapa hal tentang pengemasan, ada yang harus memerlukan mesin. Ada yang tidak perlu dengan mesin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putu, banyak produk yang sudah bagus, tetapi ada hal yang tidak bisa kalau tidak dengan bantuan mesin. Sebagai contoh adalah cup sealer. Bagaimana menempelkan plastik penutup supaya tidak tumpah di dalam sebuah cup atau di sebuah gelas. Nah, inilah diperlukannya mesin yang disebut mesin cup sealer. Nah, dengan cup sealer ini, para pelaku UMKM yang buat minuman, buat sari buah, jus, bisa memakai, ya. Juga untuk yang bikin bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, atau bubur nasi, bisa di cup, ya. Kemudian juga minyak tandusan misalnya. Orang yang bikin abon, bikin cemilan, beberapa cemilan ikan asin bisa dimasukkan dalam cup dan kemudian di-seal, kemudian diberi label yang menarik. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan produk-produk yang menggunakan kantong plastik, ya? Nah, kita ada mesin yang untuk mengelas plastik tersebut, yaitu kalau dengan tangan kita sebut hand sealer, kalau dengan kaki namanya pedal sealer. Bisa mensil atau melas berbagai macam, ya, plastik OPP, plastik mika, ya, PP mika, plastik PP bisa, ya, termasuk aluminium. Tadi ditunjukkan standing pots di mana ada kertasnya dan di dalamnya ada aluminium. Itu setelah di zipper, ya, ditutup, dilas dengan alat ini bisa, sehingga tidak bisa dibuka oleh orang-orang lain, ya. Nah, kemudian ada plastik yang lebih modern yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pots-pots, ya, yang bisa berdiri. Nah, itu semua bisa dilas dan kemudian diberi label-label dan stiker sehingga siap dipasarkan. Mesin yang berikutnya adalah bagaimana dengan produk-produk yang mudah tumpah karena kemasannya tinggi seperti minyak, ya, seperti saus, kecap, kemudian juga beras 2 kilo, beras 5 kilo, ya, yang tinggi, ya. Nah, itu ada juga mesinnya, namanya continuous sealer yang vertikal, ya. Sehingga melalui sistem pengelasan ini, produk-produk tadi bisa dengan berdiri dikemas, ya, sehingga tidak terjadi tumpah. Nah, kemudian untuk produk yang seperti sambal, ya, yang ada minyaknya, ada cairannya, kalau kita mau pakai botol, ternyata kalau dikirim jauh bisa tumpah. Dikirim naik pesawat ke Jawa, karena keluar dari Pulau Bali, ada pesanan, cairannya keluar semua karena perbedaan tekanan udara. Nah, itu semua perlu dibantu sebuah mesin namanya induction aluminium seal, di mana Anda bisa melihat bahwa bibir dari botol tersebut di-seal dengan aluminium sehingga kuat, ya, berarti isi juga lebih tahan lama, tidak bocor, dan ditutup dengan tutupnya dan dikirim kemanapun bisa, ya. Nah, ada juga satu mesin yang penting, yaitu mesin vakum. Ada yang kecil dan juga ada yang besar.
Mesin vakum ini adalah berfungsi untuk penghampaan udara, sehingga plastik kemasan Anda diambil semua udaranya, sehingga di dalamnya produk-produk menjadi steril, tahan lama. Ya, kalau misalnya ada beras di vakum, sehingga tidak ada kutu yang bisa hidup, dan berarti bisa lebih lama. Mesin vakum ini fungsinya banyak sekali, ya, dari daging, ya, daging ayam, ya, ayam ekoran, bebek, ya, itu bisa divakum. Kemudian juga olahan-olahan daging seperti bakso, ya, seperti sosis, chicken nugget, itu divakum. Bisa lama, Anda bisa kirim ke luar pulau Bali. Juga cemilan-cemilan, ya, contohnya kacang, ya, kacang kapri, ya, kacang goreng, ya, itu dengan divakum, berarti Anda bisa membuat pusat oleh-oleh, bisa dikirim sampai jauh, ya, dan masih banyak produk-produk lain yang bisa dipakai. Jadi ini adalah pemaparan sederhana di mana ada beberapa mesin alat yang umum yang bisa dipakai untuk mendukung para UMKM, ya. Tentu masih banyak mesin-mesin besar, ya. Bagaimana dengan seorang pengusaha yang memproduksi pai susu hingga 50 pack per hari, tentu memakai mesin-mesin yang otomatis, ya, dan kita tidak bahas di tempat ini. Nah, sore ini para pelaku UMKM saya harap merasa bahagia, ya. Bahagia kenapa? Tentu karena bersyukur pada hari ini kita bersama-sama sudah mendengarkan dari 3 prinsipal, ya, dari Pak Paul tadi Puratos yang sudah mendukung Anda dalam bentuk produksi untuk bakery dan sedikit minuman. Juga untuk Pak Putu dari Altindo yang akan membantu Anda tentang pengemasannya, dan kami dari SMTech akan membantu untuk mesinnya, ya. Nah, jadi saya rasa ini semua harus menjadi pilihan Anda, yaitu Anda mau diem, pasif, mikir-mikir terus, wah ini masa pandemi bagaimana, atau Anda ambil sebuah keputusan, ya. Keputusan untuk apa? Untuk siapkah Anda menjadi seorang pelaku usaha UMKM yang handal, yang sukses, ya. Ya, betul, memang tidak mudah, ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Anda perlu modal tentunya. Kemudian Anda harus bisa memproduksi. Dan setelah memproduksi, Anda harus bisa kemas, karena dari hasil kemasan itu nanti baru bisa berkompetisi di pasar umum, di pasar terbuka. Kemudian Anda juga perlu mampu memasarkan dan juga mengelola, ya, baik mengelola manajemennya maupun sampai pengelolaan keuangannya. Nah, tetapi dari sore ini kita sudah lihat bahwa permodalan, saya mendengar ada hibah dari Pak Jokowi yang mungkin Anda bisa beruntung mendapatkan. Juga ada koperasi-koperasi yang siap membantu Anda dalam permodalan. Dan untuk UMKM, kita bisa mulai dengan modal yang kecil, nggak perlu besar-besar, dari sederhana. Money is idea, jadi uang itu ada di idenya, di konsepnya, bukan soal modal. Setelah Anda punya konsep yang cemerlang, Anda bawa ke koperasi, operasi mendengar cerita Anda, operasi bisa tertarik untuk memodali Anda, ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian tadi Puratos siap membantu Anda dalam produksi roti, cake, ya, kemudian bentuk-bentuk coklat dan bahkan minuman, ya. Puratos akan mendukung, bahkan memberi pelatihan gratis
baik secara fisik ya dengan memperhatikan protokol kesehatan maupun dengan Zoom ya, dengan Zoom meeting seperti ini. Anda bisa belajar, Anda bisa berkonsultasi. Juga untuk kemasan, Anda sudah dibereskan dengan 2 perusahaan, yaitu Altindo dan kami dari SMTech, sehingga Anda tinggal dari produksi yang ada, tinggal memadukan dengan kemasannya dan siap bersaing di pasar terbuka. Jadi, Anda tinggal memikirkan 2 hal, yaitu memasarkan dan mengelola, ya, melalui kemampuan diri sendiri, dan tentu mungkin nanti dibantu oleh Pak Budi. Jadi kerja keras Anda dan usaha Anda inilah sebagai modal awal di dalam kesuksesan Anda, ya. Jadi saya rasa kami percaya bahwa Anda bisa menjadi seorang pelaku UMKM yang berhasil dengan percaya kepada Pak Budi, percaya kepada kami, dengan bersama-sama kita bisa maju, dan melalui Anda, kita semua, Indonesia, Bali, akan maju. Demikian ulasan dari kami. Terima kasih, matur suksume. Kami serahkan kembali ke Pak Budi. Iya, luar biasa ya. Benar-benar menggugah ya dari Pak Hendra, Bapak Ibu, konkret sekali, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi dari semua narasumber itu keseluruhan komponen Anda memulai bisnis. Ya terbagi 2. Dari narasumber tadi teknis, lalu kalau dari akses modal itu bisa dengan kami koperasi. Ya. Nah, supaya nggak bingung, Bapak Ibu boleh kontak satu sumber kontak dulu. Kontak personnya bisa ke saya. Ya, ke 081 1386 6318. Ya, ada belasan koperasi, tapi hari ini kita dengan 2 koperasi, yaitu di Kota Denpasar dengan Arta Mandiri. Ya, kawasan ke timur itu bisa dengan Kubu Dingin, atau terserah Anda mau selera yang manapun dari dua-duanya boleh Bapak Ibu. Ya, nah yang kedua, ketika Anda mau memulai, ya bisa konsultatif via saya untuk paket bahan baku, langsung kemasannya, langsung alat kemasannya. Boleh Bapak Ibu ya, barangkali Anda untuk yang benar-benar pemula itu kan bingung mulainya dari mana. Mau buat apa, dengan kemasan yang mana, lalu dengan alat yang seberapa. Itu nilainya seberapa sih? Nah itu boleh Bapak Ibu ya, Anda konsultasi lanjutan dengan saya. Ya. Jadi ini webinar bukan mau wacana saja, bukan Bapak Ibu ya, diskusi saja, enggak. Kita mau konkret aksi nyata. Apalagi ya pemerintah sangat tahu, sektor yang paling terpukul itu sektor swasta. Siapa? Ya kita ini Bapak Ibu. Nah kalau kita harus berjuang, tapi pemerintah sangat peduli. Ya buktinya ada hibah pres. Tapi lewatnya kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya. Menarik Bapak Ibu ya, kalau sangat menarik, silakan action Anda boleh WA saya. Bentar. Oh ya, Bu Anggaria, saya spotlight dulu Bu ya. Iya. Silakan Ibu Angga. Ya, saya lihat dari awal Ibu sudah aktif ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan di sore hari ini yang indah. Saya mengucap syukur apabila pada sore hari ini berkesempatan untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh kelompok ini. Dan yang ingin saya pertanyakan, saya impikan, Pak Budi, saya punya produk ini, yaitu crispy yang terbuat dari ikan teri, yaitu rasa tenggiri. Nah, saya ingin memiliki kemasan yang lebih bagus dan mesin yang ditawarkan tadi dan packagingnya begitu. Waktu ini sempat Palu Gada mengupload ini dan sempat dari Singapura datang ke sini untuk membeli ini, begitu Pak Budi. Nah saya kan luar biasa Bang. Ya, ingin berkembang tapi modal juga nggak punya. Maaf, dulu kan saya biasa penjual blazer tapi sudah kalah dengan yang online begitu. Kami kan guru menggunakan waktu kesempatan yang ada yang tersisa untuk
memberikan contoh kepada anak kami yang kena PHK. Ini dapat izin bulan Juli lalu, Pak Budi. Makanya saya antusias sekali untuk mengikuti ini. Dan kami mohon bagaimana untuk permodalannya, karena modalnya hanya sedikit, dan saya baru memulai ini. Jadi saya sangat tertarik sekali begitu, Pak Budi. Terima kasih, mohon penjelasannya. Bu Anggariasih. Ya. Ya, luar biasa ya, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Sangat menginspirasi ya Bu Anggariasih. Nomor 1, nanti Ibu saya akan ajak Zoom hanya berapa ya? Berlima. Saya dengan bapak-bapak yang tadi. Ya, kita akan carikan solusi ya, kemasan tadi, lalu mungkin perlu bahan baku yang lebih inovatif lagi, lalu alatnya. Nah, termasuk untuk akses modalnya ke koperasi. Ya, boleh Bu ya. Nanti ya, jadi kita akan konsultatif khusus via Zoom bicara detailnya, bicara solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemasaran, saya juga di Tokopedia, saya sudah punya toko, Bapak Ibu ya, namanya Kemah Logistik Bali. Ya, nah itu bisa coba kita pasarkan juga di toko saya secara online. Ya, jadi saya cerita ya, istri saya perangkai bunga kemarin ikut pecah rekor muri ya, menjadi 45 perangkai demo 17 Agustus. Itu ketika saya masukkan di secara online Tokopedia, saya padahal belum selesai posting deskripsinya, sudah ada respon, sudah ada 14 orang yang melihat. Ya, jadi memang ya Bapak Ibu, dunia ini sudah bergeser ke digital. Tapi ketika Anda berproduksi dan berkomunikasi pemasaran via digital, tentu barang itu harus di-delivery. Nah, ketika Anda mendelivery, ya kemasannya harus memadai dari segi keamanan dan eye-catching-nya menjadi branding-nya. Pak Ketua ya, Pak Arjawo ya? Iya, terima kasih Pak Budi. Ini luar biasa, membuka mata batin kita untuk melangkah lebih maju lewat usaha kecil menengah, tapi dengan memanfaatkan teknologi digital. Begitu juga masalahnya, saya dari dulu punya kepingin, padahal ada sebelah toko warung istri saya masih kosong. Ini bagus sekali idenya. Di samping itu, cara kemasnya yang prospek di mana kita nyari, terus bahan-bahan dan lain sebagainya. Nah, di mana kapan dari empat pemakalah tadi, yang demo tadi, kami undang di Kubu Bingin biar bisa langsung. Kami kan ada pembiayaan sedikit untuk biaya pelatihan, workshop dan sebagainya, biar langsung mendemokan. Nah, di sana akan lahirlah UMKM usaha kecil menengah baru. Nah, itu satu sisi mereka kan udah anggota, lebih gampang kita mengawasi, baik dari segi pendanaan dan sebagainya gitu. Mereka ini karena masalah IT masih dari anggota kami jarang juga yang punya aplikasi Zoom, itu kendalanya. Nah, tapi sekarang luar biasa. Ini dari berapa hari saya sampai geser-geser jadwal biar saya hari ini bisa ikut acara ini. Wah, terima kasih semuanya ya. Ini luar biasa nih untuk membuka mata batin untuk meniti kehidupan yang lebih maju, lebih mapan lewat bisnis digital dan didukung oleh 4 narasumber tadi. Luar biasa, terima kasih. Kembali. Ya, Pak Ketua, Pak Nyoman Arjawo, Bapak Ibu, beliau ini juga mantan anggota Dewan ya dan tokoh di Bali, Bapak Ibu ya. Jadi sangat sibuk dan perannya banyak ya di beberapa organisasi. Nah, sangat bisa Pak Ketua, nanti kita setting waktu untuk secara offline ya, dari Pak Paul, Pak Putu Prinslan ya, mungkin Pak Indra juga ya di Ubud. Jadi koperasi beliau ini punya ya fasilitas ruangan pertemuannya keren ya. Sukawati bukan orang ya. Sukawati ya. Sukawati. Ya. Boleh Pak, nanti kita schedulekan ya itu secara offline-nya.